Oh, teman-teman, rekan-rekan semua, kali ini saya ingin membagikan mengenai memilih laptop yang bagus, yang kuat, notebook, laptop, bukan desktop ya teman-teman. Jadi mm, nggak bisa dipungkirin harga laptop saat ini mahal, atau enggak kalau lebih murah lagi spesifikasi tidak sesuai atau enggak kurang bagus mungkin kalau teman-teman lihat. Tapi sebenarnya kita jadi kalau mau milih laptop menurut saya perlu tahu dulu tujuannya apa. Ini sudah hal umum. Orang-orang pramuniaga apa semua pasti menanyakan ini. Eh, Kalau tujuan kita misalnya bilangnya oh hanya untuk belajar online, ya semua komputer bisa-bisa aja. Tapi kalau kita mau komputer yang bagus, yang nggak hang, yang kencang, yang tidak buat kita capek, harga tentu lebih mahal. Seberapa mahal komputer itu, laptop yang kita mau itu tergantung spesifikasi. Kemudian apakah kita mampu membeli komputer atau laptop atau notebook yang mahal itu, bukan desktop ya, sekali lagi. Nah, kalau notebook, notebook itu kan sifatnya multiguna sebetulnya. Jadi dimanapun kita berada, eh, dimanapun kita berada, kita membawa itu dan kita bisa menggunakan notebook tersebut dengan baik, dengan puas. Sekarang kalau yang notebook bagus dalam tanda kutip, oh generasi baru, tingkatannya kita tahu. Sekarang kalau Intel ada i5, tapi kan harga dibilang murah juga enggak, sedang juga ya biasa. Tapi core-nya, tujuannya dari spesifikasi tersebut apa? Kemudian kan ada generasi-generasinya. Sekarang sudah generasi 11 kalau untuk Intel. Nah, kalau generasi sebelumnya misalnya generasi 10, 9, 8 itu kan lebih murah lagi secara logika. Kemudian apa yang mau dikejar? Kalau saran saya, eh, sekarang kan ada lawannya lagi AMD. Coba itu dibandingkan. AMD, coba kalau teman-teman Google sudah muncul kan ada AMD Ryzen, teman-teman tahu. Ryzen orang elu-elukan. Saya juga bisa katakan eh, bahkan untuk Android Studio itu yang saya ketahui Ryzen, AMD Ryzen itu sudah mumpuni juga, sudah bisa juga. Kalau dulu AMD yang biasa kan nggak bisa kalau misalnya buat itu yang saya ketahui. Nah, bagaimana harganya dan bagaimana komparasi antara Ryzen dengan Intel? Nah, teman-teman begini saja, teman-teman bandingin. Misalkan teman-teman mencari produk di marketplace, eh, itu kan ada spesifikasinya, seri prosesornya, misalnya 8625 atau 10.011 apa ya 10.000 1100 gitu misalnya Kak. Ya contohnya itu, atau enggak nanti ada Ryzen itu dia udah bilang Ryzen 7 serinya berapa, 5700 atau 5500. Teman kemudian ada harga. Nah, kemudian ada deskripsi singkat. Nah, saya saranin teman-teman baca itu dulu semua. Kemudian dia itu kalau laptop, laptop tentunya di harganya di atas, eh, kalau untuk eh, yang mumpuni, nggak bicara top banget, mumpuni. Mumpuni itu dia itu dibilang jelek enggak, dibilang bagus ya siapa yang bilang jelek, yang bagus. Tapi kalau untuk detail game yang sampai powerful banget atau kecepatan tinggi banget, kalau saya lihat produsen itu ini juga tidak mau rugi, jadi dia mengatur itu teman-teman apa namanya spesifikasinya, ada yang dia halt halt
jadi di rada tahan. Misalkan oh ini nggak bisa upgrade RAM, tapi RAM-nya sudah tinggi, misalnya 8 lah standar sekarang, atau enggak core-nya kok tinggi. Ya kalau misalnya Ryzen sama Intel, misalnya Ryzen 7 bicara 5700 ya, itu 8 core 16 thread. Ini buka-bukan aja. Sekarang 8 core 16 thread itu setara apa? i5 yang generasi mahal, atau enggak i7 di generasi yang bagus juga, sedang. Kalau yang i7 generasi mau generasi baru tapi spek yang serinya rendah, i7 generasi baru seri rendah juga sama aja teman-teman. Coba teman-teman Google. Misalkan harga di bawah 10 juta atau enggak 10 sampai 11 juta i5 Intel. Lihat spesifikasinya, misalnya 10.000 berapa gitu atau 11.100 kah, apalah biasanya kalau laptop kan ya, notebook itu kode prosesor belakang ultra. Artinya apa ya, dia itu bisa yang dibawa-bawa gitu ya, mobile. Nah itu udah, itu nggak perlu bicara berapa nanometer deh ukuran itunya. Lihat itu berapa core, berapa thread. Teman-teman bisa bandingin tuh kalau rentang harga sampai 11 ini perkiraan baru ya. Tapi harus baru juga ya, karena kan teman-teman mau yang garansinya berjalan juga, mungkin lebih baru kayak gitu teman-teman. Lebih dijamin, lebih terjamin. Nah, Intel yang harga segitu, misalnya sampai 11 juta, i5, coba lihat apakah benar nggak dia tuh core thread-nya 4 core 8 thread, kemudian L3 cards-nya berapa? Ya, apa 6 mega, 6 mega udah bagus sebetulnya. Bandingkan dengan AMD Ryzen, misalnya Ryzen 7 dengan harga rentang sampai 11 juta lebih ya. Kok bisa beda jauh itu core-nya, misalnya Ryzen 7 5700 bisa 8 core 16 thread, itunya lihat itunya Google, makanya langsung ke halaman Ryzen-nya yang di Ryzen 7 seri sekian, nanometernya lebih kecil loh, bisa 8 nm, sedangkan yang Intel bisa masih berapa ya, kalau nggak mungkin 12 14 nm, saya rada nggak ingat juga, lupa juga teman-teman, cuma lebih besar gitu loh. Nah, eh, teman-teman bisa dilihat di situ. Jadi dengan harga sekian, harga komparasinya itu harga mungkin 11 jutaan, lebih unggul mana nih? Nanti bisa kelihatan. Ryzen sepertinya nih ya. Kita bicara aja. Nah, kemudian itu ada brand, ada merek-merek, merek produsennya, ada dari Lenovo, dari apa, Asus. Nah, lihat yang garansinya itu, terus speknya tinggi, spek pembeda, spesifikasinya apa aja. Mungkin dari eh, mungkin dari apa ya, bisa kita katakan oh jenis layarnya lebih besar yang satu, tapi kok lebih murah harganya, atau sama atau lebih mahal, tergantung promosi juga. Kemudian bahan bahan casingnya apa, kemudian apa ya, teknologi yang tersemat di dalamnya, yaitu harus pengalaman juga. Mungkin fasilitas ada fingerprint yang satu nggak ada. Kemudian fasilitas, misalkan ini yang saya maksud nih teman-teman, Eh, seperti itu apa, seperti apa itu namanya ya, apa ya dia, oh ini teknologi biar baterai nggak cepat rusak, itu ditahan nih, misalnya kayak dikasih penjelasan kalau mau awet dipakai colok terus, itu dia nggak boleh sampai 100% kan baterai. Nah itu kan kalau kita harus cabut manual, tapi kalau kita nggak cabut manual tetap tercolok, jadi kita nggak perlu cabut colok, cabut colok, itu dikunci di angka 60%, dikasih keterangan. Nah saya nggak tahu nih produsen lain bagaimana ya, kita tahu kalau Asus ada seperti itu contohnya. Jadi ini beda-beda teman-teman. Eh, Teman-teman harus tahu. eh, Sekarang kalau zaman sekarang teman-teman beli Intel mau i5 pun harga sampai, yang saya bilang rentang sampai 11 jutaan, itu kan dibilang murah, nggak mahal juga ya, di atas 10 juta bisa kan, atau enggak di bawah 10 juta bisa-bisa aja. Teman-teman lihat lagi yang lebih murah kan, misalnya AMD Ryzen
dengan tadi kan Ryzen 7, misal Ryzen 3 atau Ryzen 5, teman-teman lihat lagi harganya, kalau bisa di bawah 10 juta bisa setahu saya ya, rentang 8-an. Lalu beda-beda ini lagi, beda dari produsen ininya, manufacture laptopnya kan ada LSP. Nah, teman-teman lihat lagi di situ apakah eh, ini apa namanya, eh, garansinya bagaimana, apa bahan-bahan dalamnya apa aja. Nah, jadi gitu. Jadi kalau setara jangan yang terlalu mahal, kalau enggak misalnya setara cari yang spesifikasinya jauh lebih tinggi teman-teman. Itu lebih sip, itu lebih sip menurut saya. Jadi jangan asal harganya sesuai budget, harganya kemudian speknya nggak tahu, taunya i5 gitulah. Ya nggak bisa gitu juga, dibaca juga di Google dulu teman-teman, isinya i5 apa, berapa core, berapa thread. Itu kan nanti pengaruh ke kecepatan pengolahan data seperti itu. Itu yang saya ingin bagikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi ya begitu, teman-teman harus tahu manfaatnya, lihat spesifikasinya, lihat budgetnya. Oke, kalau budgetnya rada mahal, berarti rada rendahin, pilih yang AMD yang ini, Ryzen yang sekian, yang Google aja kayak gitu teman-teman. Jadi nggak over budget, yang cukup, terus puas, terus jaminan produsennya puas. Sekarang teman-teman buat apa beli apa namanya komputer notebook gitu, misalnya murah sekali tapi sudah outdated, sudah terlalu lama, sudah produk yang lambat, yang lama tua gitu, tentu tahan juga, apalagi kan ini notebook gitu ya kan. Itu kalau desktop yang gede-gede pun kalau sudah kelamaan kan juga ngeri-ngeri dikit juga kan, nanti pengolahan datanya, kecepatan yang kita inginkan belum tentu tercapai. Mungkin kalau zaman sekarang kan lebih pengaruh ke digital ya, pengolahan gambar, video, nggak bisa dibandingkan dengan produk zaman dulu. Itu yang saya ingin bagikan teman-teman. Jadi bijak-bijak aja. Kemudian kalau perlu garansinya ya lebih seharusnya garansi resmi, jangan yang apalah distributor lah atau apa. Jadi teman-teman bisa pakai dengan lebih tenang, lebih baik. Jadi itu yang ingin saya bagikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya seputar vlog saya. Sampai jumpa.